Dari kecil memang nama saya sudah Ali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita senantiasa hidup kita nyaman, tentram, tenang, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat kita, kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintainya, disayanginya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir hendaknya. Amin, Allahumma amin. Sahabat seiman khususnya dan umumnya sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun kita berada. Izin stage ya, yang punya channel Ali kalau nggak salah. Di dalam unggahan Ali ini banyak sekali hikmah yang kita dapatkan manakala kita mengamati dengan teliti, kita dalami dan kita ikuti. Di antaranya beliau mengatakan bahwa namanya Ali, dia keturunan Chinese ya, hanya dia namanya yang berbeda gitu, dan dia dibesarkan di Medan ya. Di dalam ungkapan dia mengatakan sejak kecil dia bertanya-tanya tentang ketuhanan, siapa Tuhannya gitu kan. Dia mengatakan bahwa Tuhannya itu, karena dia beragama Buddha kan, itu patung. Dia berpikir dan mengatakan bahwa kalaulah Tuhan kita ini patung, bisa dibuat gitu kan, lucu kayaknya, itu menurut pendapat dia. Kok Tuhan bisa dibuat manusia, kenapa tidak menyembah orang yang membuat, katanya. Sesudah itu dia mengatakan, dia bertanya kepada gurunya ketika dia masih sekolah ya, masih SD kalau nggak salah, kepada agama yang disebutkan itu agama Trinitas. Agamanya yang namanya Tuhannya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau begitu katanya, berarti Tuhan ini bisa beranak, bercucu dan bercicit. Lucu kayak tidak masuk akal katanya. Itu katanya. Dan semua ini sudah dijelaskan secara keseluruhan di dalam Al-Quran. Apa yang diungkapkan itu ya, masalah ketuhanan seluruh umat manusia ini sudah diungkapkan ya, yang bertentangan dengan Al-Quran ya, itu sengaja diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana di surat At-Toha ayat 14 misalnya, innani anallahu la ilaha illa anna, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, gitu kan. Dan dia juga mengungkapkan bahwa dia takut sekali mati dalam keadaan kafir katanya. Nah, kenapa dia takut? Karena dia mendengar dan mempelajari agama Islam gitu, yang mengatakan bahwa rugi sekali manakala seseorang mati dalam keadaan tidak beriman. Dan ini semua kutipan-kutipan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk benar-benar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan benar menjauhi apa yang dilarang. Bukankah kita juga menyadari bahwa manusia
ini diciptakan tiada lain kecuali untuk mengikuti rambu-rambu, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mentauhidkannya. Hanya menyembah Allah, tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Nah, gitu. Jadi di dalam ayat lain sebagaimana Ali tadi mengatakan, dia takut sekali kalau ketuhanan yang dia sembah tidak benar gitu. Sehingga dia sudah mencari agama ini dengan belajar, mendengar dari kawan-kawannya, dari guru-gurunya. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Karena dia berpendapat bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, maka rugi. Nanti di akhirat tidak diterima. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairul islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Allah SWT mengatakan, barang siapa mencari agama selain Islam, maka niscaya itu tidak akan diterima. Sedikit pun tidak akan diterima. Dan di akhirat nanti dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Maka Ali mengatakan bersegera ingin masuk Islam. Apapun yang terjadi, tidak peduli orang tuanya, keluarganya setuju atau tidak. Keselamatan untuk dirinya sendiri. Saudara seiman, dimanapun kita berada, yang akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu 4 golongan menurut kitab suci Al-Qur'an. Innallazina amanu walazina hadu wa nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihi walahum yazanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sobein, mereka semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan. Jadi syaratnya kata Allah 4 golongan tadi beriman, Yahudi, Nasrani, orang Sobein itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan mengerjakan amalan soleh, niscaya mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan dan mereka tidak usah takut, tidak usah bersedih hati kata Allah Subhanahu wa taala. Catatannya 4 orang ini ya, 4 golongan itu tidak peduli apakah itu orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sobein, atau lain sebagainya. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan mengerjakan amal soleh. Ini 2 syarat itu. Manakala kita istiqomah, kuat pendirian kita, mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, maka kita akan mendapatkan pahala surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tidak ngarang-ngarang, ada semua di dalam kitab suci Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa mengatakan Tuhanku adalah Allah dan istiqomah mengerjakan perintah dan larangannya, niscaya nantinya akan mendapatkan pahala surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti kata Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Demikian mudah-mudahan menjadi motivasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.